dokter dermatologis juga dari California itu memakai si salicylic acid ini selama kehamilannya gitu, dan oke aja, dan beliau juga menyarankan pasien-pasiennya itu untuk nggak. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about skincare jerawat untuk ibu hamil. Jadi boleh nggak sih ibu hamil memakai skincare jerawat? Karena kan biasanya kalau hamil itu perubahan pada kulit tuh bener-bener nyata banget ya, kayak dari jerawatan, kemudian kayak tumbuh rambut yang seharusnya yang biasanya nggak tumbuh gitu, ngerti kan ya? Nah, biasanya bingung nih, kayak boleh nggak sih ibu hamil tuh pakai skincare jerawat, karena kan banyak beredar nih kayak kandungan-kandungan dalam skincare jerawat itu berbahaya untuk janin. Nah, sebetulnya benar nggak sih? Disclaimer ya, di sini itu aku bukan seorang dokter kandungan, aku juga bukan dermatologis. Jadi aku memang lulusan ilmu kimia, tapi bukan berarti aku tahu exactly bagaimana sih reaksi zat-zat tersebut di dalam tubuh gitu ya. Jadi apa yang akan aku sampaikan itu based on info-info yang aku dapat dari jurnal dan website-website, kemudian juga dari pendapat-pendapat dokter dermatologi gitu. Jadi sebaiknya kalau memang mempunyai kondisi-kondisi tertentu, ya lebih baik konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter kandungannya gitu ya. Oke, jadi apa aja sih biasanya kandungan bahan aktif yang ada dalam skincare anti jerawat tersebut yang biasanya itu tidak direkomendasikan untuk ibu hamil? Yang pertama itu ada salicylic acid atau asam salisilat. Itu juga merupakan beta hidroksi acid ya, atau BHA. Nah, dia ini bisa membantu membuka pori-pori yang tersumbat, kemudian juga membantu pengelupasan sel kulit mati, dan membantu mengurangi produksi minyak kulit atau sebum. Dan juga si salicylic acid ini bagus untuk mengeksfoliasi kulit. Ketika aku cek di beberapa web yang berbahasa Indonesia gitu ya, si salicylic acid atau si asam salisilat ini itu tidak direkomendasikan untuk ibu hamil, jadi sebaiknya dihindari gitu untuk penggunaan untuk ibu hamil. Nah, tapi ternyata baik itu The American Academy of Dermatology ataupun si The American College of Obstetrician and Gynecologist itu tuh keduanya menyatakan oke gitu penggunaan si salicylic acid untuk ibu hamil. Selain itu, salicylic acid ini itu kan merupakan produk metabolisme atau turunan dari aspirin yang terhidrolisis ya di dalam tubuh itu. Nah, si aspirin ini sendiri itu kan sebetulnya memang untuk oral itu sebaiknya tidak diberikan pada ibu hamil, tetapi boleh ketika kondisi-kondisi tertentu gitu loh ya. Jadi masih boleh gitu untuk ibu hamil itu dengan catatan-catatan tertentu gitu ya. Itu secara oral, dan bayangkan kalau misalnya kita memakai si salicylic acid ini hanya melalui topikal gitu atau dioleskan ke kulit, berapa perbandingannya gitu penyerapannya tuh pasti kan lebih banyak yang secara oral ya. Jadi ya bandingkan sendiri gitu keamanannya gitu loh. Dan juga berdasarkan yang aku tahu, jadi ada dokter dermatologis juga dari California itu memakai si salicylic acid ini selama kehamilannya gitu, dan oke aja, dan beliau juga menyarankan pasien-pasiennya itu untuk nggak apa-apa kalau misalnya memang jerawatnya itu ada jerawat kayak gitu, nggak apa-apa untuk memakai produk yang mengandung si salicylic acid. Nah, selanjutnya adalah benzoyl peroxide. Nah, dia juga kegunaannya itu tidak terlalu beda jauh dengan si salicylic acid ya. Jadi dia bisa untuk antimikroba, antiinflamatori, kemudian juga bisa membantu mengeksfoliasi kulit, kemudian juga bisa mengurangi produksi minyak di kulit gitu loh. Dan memang faktanya itu benzoyl peroxide itu ketika di dalam kulit itu dia dikonversi menjadi benzoic acid atau asam benzoat, yang mana sebetulnya zat tersebut itu adalah zat aditif makanan yang sering kita temui gitu. Bahkan mungkin kita itu mendapatkan zat tersebut itu lebih banyak dari makanan dibanding dari skincare kita gitu loh ya. Jadi itu memang zat yang biasa masuk ke dalam tubuh kita gitu. Bahan aktif selanjutnya itu ada sulfur dan azelaic acid atau asam azeleat. Nah, si azelaic acid ini itu tuh berfungsi untuk bisa antimikroba, antiinflamasi, kemudian juga dia bisa membantu mengatasi hiperpigmentasi, yang mana kan kalau misalnya ibu-ibu hamil biasanya ada beberapa yang mengalami hiperpigmentasi gitu pada kulitnya. Jadi kulitnya itu somehow tuh jadi menggelap gitu loh. Nah, ini juga bisa membantu menangani itu ya. Kemudian selanjutnya si sulfur juga itu nggak beda jauh sama azelaic acid ya.
Jadi dia juga ada efek antimikroba dan antibakteri dan antiinflamasi juga. Jadi keduanya itu memang bagus untuk akne dan memang aman ya untuk ibu hamil. Bahan aktif selanjutnya yang akan aku sebutkan di video ini adalah AHA atau alpha hydroxy acid. Termasuk juga di dalamnya itu ada glycolic acid, lactic acid, dan juga mandelic acid. Nah, kita semua tahu ya bahwa si AHA ini memang bagus banget untuk kayak mengeksfoliasi kulit, kemudian juga mengatasi hiperpigmentasi, ada fungsi brightening-nya juga, dan juga dia bisa menghidrasi kulit. Jadi AHA ini memang bagus ya, dan itu aman untuk ibu hamil. Nah, lalu kenapa sih bisa sampai ada berbeda pendapat seperti itu ya? Kayak misalnya satu dokter ini bilangnya oke aman aja gitu pakai skincare tersebut, kemudian yang satunya bilang nggak usah, jangan gitu, lebih baik dihindari gitu. Nah, kenapa sih? Nah, mungkin kan setiap dokter itu punya pertimbangannya masing-masing nih ya, dan setiap dermatologi juga mungkin punya sumber informasinya masing-masing gitu. Jadi tidak sama, mungkin itu yang menyebabkan berbeda gitu. So, selagi hamil dan ingin memakai skincare yang berbahan aktif itu gitu ya, lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu agar yakin gitu bahwa itu aman gitu loh. Well, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya.